Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Operasi. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-10 yaitu mengenai manajemen user dan group. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mengetahui file-file yang digunakan untuk melakukan manajemen user dan group. Kemudian, mahasiswa juga dapat melakukan manajemen user dan group. Praktikum ini dibagi menjadi beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah file untuk manajemen user dan group, bagaimana menambah user dan group, bagaimana menghapus user dan group, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memodifikasi atribut user dan group. File-file yang digunakan untuk manajemen user dan group terletak di beberapa file. Jadi kalau kita berbicara mengenai user, filenya ada dua, yaitu etc passwd dan etc shadow. etc passwd berisi mengenai informasi tentang semua user yang ada, sementara etc shadow di sini berisi informasi mengenai sekuritas daripada user. Untuk manajemen group kita memiliki dua file, yaitu etc group dan etc gshadow. etc group berisi informasi mengenai semua grup yang ada, sementara etc gshadow berisi informasi mengenai sekuritas dari grup. Kemudian ada file terakhir yaitu etc login.dev. etc login.dev di sini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai default konfigurasi untuk account user. Kita masuk ke file pertama yaitu etc passwd. File etc passwd digunakan untuk menyimpan semua informasi user, yaitu nama user, login password, ID, user dan group, informasi user, home directory user, dan shell user. Password user ini ditutup ditandai dengan tanda X. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian awal di sini root, ya, ini adalah nama user. Kemudian X di sini adalah login passwordnya yang ditutup. Kemudian berikutnya ini adalah user ID, karena ini adalah root maka user ID-nya adalah 0. Kemudian setelah itu group ID. Ya. Setelah itu ini adalah informasi mengenai user. Kemudian home directory daripada user. Kalau kita login, kita akan diletakkan di home directory tersebut sesuai dengan kita login sebagai siapa. Kemudian shell user. Jadi lokasi di mana dia bisa mengeksekusi program itu diletakkan dengan di /bin/bash. File kedua yang digunakan adalah file etc group. Ketika kita membuat user, maka secara otomatis dia akan meng-create username dan group yang sama. Jadi kalau saya bikin user Fitri, maka di situ dia akan membuat entry di etc passwd yaitu user Fitri, kemudian di etc group adalah Fitri juga. Ya, jadi ketika kita membuat user, secara otomatis kita bikin grup yang sama. etc group ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai semua grup yang ada, yaitu nama grup, grup ID, kemudian siapa user dalam grup tersebut. Sama seperti pada etc passwd, password group ini ditutup dan ditandai dengan tanda X. Nah, formatnya bagaimana? Jadi yang pertama adalah nama grup, kemudian password group ditutup dengan tanda X, kemudian grup ID berapa? Ya. Root grup ID-nya adalah 0. Kemudian di sini
adalah user yang berada pada grup tersebut. Kalau kita bikin kalau ada user grup root di sini pasti dia masuk di sini usernya adalah root juga ya. Ya, kalau kosong ini berarti sama persis seperti yang ada di sini. Kita bisa menambahkan ya sesuai dengan kebutuhan kita. File etc password file etc shadow. File etc shadow ini adalah password terinskripsi dari user dan informasi yang berkaitan dengan password user tersebut. Jadi lawannya itu adalah etc shadow. etc shadow untuk user, etc shadow untuk group. Formatnya bagaimana? Jadi di sini adalah login name-nya siapa, kemudian encrypted password-nya, tertulis di situ, kemudian kapan password terakhir diganti, kemudian umur minimum daripada password tersebut, kemudian umur maksimum daripada password. Kemudian di situ kalau waktunya expire, nah di situ ada yang namanya password change warning period. Jadi sebelum 7 hari sebelum password expire dia akan diberi warning. Kemudian yang berikutnya adalah password inactivity, kapan password itu tidak aktif. Kemudian ketika dia expired, ya, ditunjukkan dari account expiration date. Kemudian yang terakhir ini belum terpakai. Nah, apa penjelasannya? Jadi di sini username ini adalah untuk login name daripada user. Password ini berupa password terinskripsi daripada user. Nah, tiap password user terdiri dari 8 sampai 12 karakter yang terdiri dari angka, alfabet, dan karakter khusus. Password ini terenkripsi dan disimpan dalam format $id, $salt, $hash. Di mana $id itu menunjukkan algoritma yang dipakai. Jadi di sini untuk $1 berarti pakai MD5, $2A berarti pakai Blowfish, ya. Sama dengan $2Y, $5 menggunakan SHA-256, $6 menggunakan SHA-512. Kemudian field berikutnya adalah last power change, itu menyatakan jumlah hari kapan password tersebut diubah. Kemudian minimum ini menentukan jumlah hari minimum sebelum password diubah. Password tidak boleh diganti sebelum mencapai jumlah hari minimum. Nah, biasanya di sini minimum diisi 0 ya. Artinya bahwa password bisa diganti kapanpun. Kemudian ada field maksimum di sini. Jika jumlah hari melebihi hari maksimum, maka user harus mengganti password tersebut. Biasanya di sini dikasih 99999. Artinya bahwa tidak ada maksimum hari. Kemudian berikutnya adalah warning, jumlah hari sebelum password expire. Jadi sebelumnya dia akan diberi warning. Kalau misalnya warningnya 3, berarti 3 hari sebelumnya dia harus diganti. Kemudian yang berikutnya adalah inactivity. Artinya jumlah hari setelah password expire. OS akan menghapus expired user. OS akan menghapus account user. Kemudian ada expired date. Ya. Ini adalah jumlah hari semenjak Januari 1, 1970 bahwa account tersebut di-disable. Artinya bahwa setelah tanggal itu, login tersebut tidak boleh dipakai lagi. Nah, bagaimana dengan etc shadow? etc shadow sendiri berisi password terinskripsi mengenai grup dan informasi yang berkaitan dengan password tersebut. Jadi kalau kita lihat di situ ada field, ini adalah group name-nya.
Kemudian ada bintang, yang ini menunjukkan bahwa ini adalah passwordku terenkripsi. Kemudian ada tanda di antara titik 2 ini adalah grup administrator. Kalau kosong berarti nggak ada administratornya. Kemudian di sebelah kanan di sini adalah user yang berada pada grup tersebut. Nah, perintah manajemen user. Untuk manajemen user, kita menggunakan perintah user add dan add user. Keduanya digunakan untuk menambah user. Untuk menghapus user, di sini kita bisa gunakan perintah user del dan del user. Untuk memodifikasi atribut user, kita bisa gunakan user mode. Atribut user itu apa saja ya tadi? Login name, home directory, shell, dan sebagainya. Bagaimana kalau kita mau menambah user? Jadi kalau kita mau menambah user, yang terjadi adalah OS akan menambahkan entry baru di etc passwd dan etc shadow. Ya. Termasuk juga sebetulnya etc group dan etc shadow. Ya. Karena ketika membuat user, ya secara otomatis grup baru akan dibentuk sesuai dengan nama user kita. Nah, user ID yang diberikan ini dimulai dari user ID 1000. Untuk membuat user, Anda harus menambahkan home directory user dan memberi password. Nah, di sini ada dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu user add dan add user. Sebetulnya saya lebih menyarankan untuk pemula untuk menggunakan add user saja. Kenapa? Pada add user kita akan diberitahu untuk memasukkan password. Ya, tapi kalau pada user add kita harus gunakan komen dengan opsi dan atribut tertentu. Jadi agak ribet kecuali kalau Anda hafal. Sepertinya sih Anda nggak perlu hafal ya. Anda cukup melihat command-nya aja, Anda tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, kita juga bisa menambah user dengan menggunakan GUI. Nah, opsi-opsi apa saja yang kita punya? Ya. Jadi di sini -C itu digunakan untuk menambahkan komen mengenai user. Misalkan di situ tinggalnya di mana, kemudian nama lengkapnya siapa, itu bisa kita gunakan sebagai komen. Kemudian -D itu digunakan untuk mengeset home directory dari user. -S di sini untuk mengeset user login shell. Ya, dia loginnya di mana? Biasanya di /bin/bus. Kemudian UID ini digunakan untuk mengeset UID dari user. Nah, kita bisa memberi UID pada user, namun di sini Anda harus hati-hati karena tidak boleh ada UID ganda. -G diikuti oleh grup digunakan untuk mengeset grup primary daripada user. Perhatikan bahwa grup ini harus terbentuk sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah perintah opsi -G diikuti oleh grup. Anda bisa menambahkan beberapa grup baru sekaligus untuk user. Nah, ini contohnya. User add -C, komennya adalah nama lengkap. Ya. Kemudian -D diikuti oleh home directory-nya. Kemudian -S diikuti oleh shell-nya. -G diikuti oleh grupnya. Ya. Kemudian -G di sini, G besar ini memasukkan user tersebut ke dalam grup baru, yaitu dosen IT dan Deptik, selain pada primary groupnya yaitu Fitri. Coba kita lakukan. Kita bikin baru.
Untuk membuat user kita harus masuk sebagai root. Kita sudah masuk sebagai root, kita tambah user baru. Ada dua cara menggunakan user baru, yaitu dengan menggunakan user add atau add user. Apa bedanya ya? Ya, untuk pemula saya sarankan pakai add user aja. Katakan Fitri 2. Kenapa? Karena dia secara otomatis akan menambahkan user baru. Kemudian dia bikin grup, sekaligus juga ngasih user ID dan grup ID-nya. Kemudian dia juga membentuk home directory. Ya. Misalkan di sini katakan kita masukkan passwordnya harus sama. Nah, kita masukkan di sini Fitri 2. Nah, apa yang terjadi ketika kita membentuk user baru dengan perintah add user? Nah, kita akan lihat apakah memang ada Fitri 2 di etc passwd. Nah, ini kelihatan ya, ini adalah login usernya, ini adalah passwordnya ditutup, kemudian ini adalah user ID, ini group ID, kemudian ini adalah komen mengenai user tersebut, kemudian ini adalah home directory, ini adalah shell, login shell dari saya. Sekarang coba selain di sini dia juga akan membentuk file di etc group. Nah, ini. Jadi ini adalah group name saya, ya. Kemudian ini encrypted group ini group passwordnya ditutup. Kemudian di sini ini adalah grup ID-nya. Nah, belum ada. Saya cuman anggotanya cuma satu, Fitri 2 ya, anggotanya cuma Fitri aja. Ya. Kemudian bagaimana dengan etc shadow? Nah, ini etc shadow jauh lebih lengkap. Jadi di sini pakai $. Ini adalah login name saya. Kemudian ini adalah $6, berarti saya pakai apa tadi? Pakai SHA 512. Ya. Kemudian ini ada hash dan sebagainya ya. Perhatikan bahwa file-filenya ini ditandai oleh tanda ini adalah kapan, semenjak tahun berapa itu ya. Kemudian ini adalah minimum age daripada password, ini adalah maximum age ya. Kemudian apa aja tadi ya. Kemudian warningnya 7 hari sebelumnya. Ya. Untuk file-file lain dia masih kosong. Ya. Nah, sebetulnya di sini yang juga menarik adalah mengenai file gpasswd. Jadi di sini harusnya dia juga bikin gshadow. Ya, nah di sini group name-nya, kemudian berikutnya adalah password grupnya, kemudian adminnya kosong, kemudian
anggota grupnya cuma Fitri 2, jadi tidak ditulis. Oke. Ada lagi satu file yang itu yang belum saya tunjukkan adalah etc login.dev. Nah, file ini digunakan untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan akun tersebut. Jadi kayak misalnya kalau kita nggak ngeset di situ ini minimum ya, di sini dituliskan ya. Di sini juga disebutkan direktori mailnya diletakkan di mana ya. Kemudian juga mana ya tadi ya. Nah, ini UMass yang dipakai ya. Nah, ini warning age tadi kan di situ kan di etc password disebutkan warningnya adalah 7 hari sebelum account expire. Minimum days-nya adalah 0, kemudian pas maksimal days-nya adalah 999. Nah, di sini yang menarik sebetulnya ini ya. Jadi UID minimum adalah 1000 untuk user biasa. Kemudian maksimum adalah 60.000. Nah, untuk user account di sistem account di sini UID minimum adalah 100, kemudian UID maksimum adalah 999 dan seterusnya. Jadi ini kemudian kapan dia jumlah retry ini juga diatur di sini. Jadi banyak parameter mengenai account user yang diletakkan di login.dev. Nah, kita akan coba menggunakan cara berikutnya, yaitu menggunakan user add. Saya bikin user baru, misalkan Fitri 3. Ini saya tambahkan komen. Harus ada spasi ya. Kemudian grupnya saya atur, yaitu grup primary grupnya tetap Fitri 3 ya. Kemudian saya tambahkan juga grup tambahnya adalah Fitri. Sebelumnya udah ada memang akun ini. Kemudian saya tambahkan juga grup tambahnya adalah Fitri 2 ya. Kemudian login name-nya saya ganti menjadi login name-nya nggak usah diubah, nanti aja kita ubah. Komen home directory ya, diletakkan di home Fitri 3 ya. Kemudian ini ya, ini ditaruh di belakang. Kemudian login shell-nya /bin/sh. Kemudian apa lagi yang kita set ya? UID ataupun GID nggak perlu, langsung aja ya. Ini namanya akunnya adalah Fitri 3. Nah, di sini ada tambahan bahwa grup Fitri 3 tidak ada, berarti kita harus bikin dulu pakai
masih ada error komennya. Ini sebetulnya banyak sekali opsinya, cuman kita nggak akan ini satu-satu. Shell minus G, betul, G, kemudian ini tambahi opsi M. Ada yang salah. Kebanyakan M-nya. Juga. Kita hilangkan dulu opsinya, nanti kita masukkan aja secara otomatis. Karena grup tadi sudah terbuat, maka kita harus tambahkan dengan minus G. Ya. Kita bisa gunakan group mode. Nah, kalau kita mau melihat ini untuk menambahkan yang tadi, ya, kita bisa lihat pakai etc passwd. Nah, ini kelihatan, ini komennya sudah masuk, user ID-nya disiapkan langsung sama ini Linux, kita nggak perlu ngeset. Home-nya juga langsung ter-create, kita nggak perlu bikin. Kemudian ini diletakkan di SH. Apa yang mau kita ubah di sini? Misal, ya. Passwordnya belum masuk, ya. Password ada nggak ya? Tapi karena grupnya udah tercreate, maka usernya udah tercreate, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan modifikasi user. Kita akan modifikasi nanti. Nah, apa modifikasi user? Modifikasi user adalah perintah yang dapat digunakan untuk mengubah atribut daripada user. Setelah membuat user, terkadang kita butuh untuk mengubah atribut tertentu atau menambah atribut tertentu. Misalkan password, home directory, menambahkan grup baru, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah user mode diikuti oleh opsi, kemudian argumennya apa. Nah, ada berapa opsi yang kita punya, jadi kita bisa menggunakan minus C untuk komen, sama ya. Kemudian E itu this untuk menunjukkan expiry account-nya. Kemudian G untuk menambahkan primary group dari user, sama seperti tadi. Minus G itu menambahkan grup baru untuk user. Kemudian minus A biasa digunakan pada minus G untuk menambahkan user ke grup baru. Minus L ini digunakan untuk mengubah login name daripada user. Minus D ini digunakan untuk merubah home directory user. Minus M di sini digunakan bersama dengan opsi minus D untuk memindahkan home directory pada user. Minus P digunakan untuk menggunakan unencrypted password untuk password user yang baru. Kemudian minus S digunakan untuk
membuat shell untuk account user, ya. Minus U digunakan untuk mengganti user ID daripada user. Nah, ini contohnya. Ya, kita akan coba lakukan tadi. Kita masih belum berhasil menambahkan grup ya. Tadi kan komennya panjang banget ya. Nah, sekarang kita akan gunakan user mode untuk menambahkan. Nah, karena ini sudah terbentuk, kita juga nggak perlu print. Ke grup baru. Kayaknya ini tadi komennya bikin error. Gimana kalau cuma satu aja grupnya? Ya, jadi nggak bisa dua ya kayaknya. Bisa kita tambahkan Fitri 2. Nah, coba kita lihat di sini di etc passwd apa perubahannya. Ya, jadi di sini masih ini kan kita cuma nambah grup ya, berarti tampaknya harusnya di etc grup. Karena grup barunya adalah Fitri sama Fitri 2, maka di sini yang kita ubah jangan ini. Nah, ini untuk user untuk grup Fitri, di situ anggota Fitri ada Fitri 2, ada Fitri 3 ya. Kemudian misalkan kita grup add. Kita lihat di situ. Nah, Fitri masuk dalam grup dosen IT ya. Kalau kita lihat Fitri 3 ada di mana? Dia masuk dalam grup Fitri dan kemudian grup dosen IT. Termasuk juga grup Fitri 2 ya. Daripada kita lihat aja keseruan. Nah, ini tadi Fitri 2 untuk grup Fitri 2 itu dia nggak bisa jadi anggota beberapa grup ya. Jadi kalau misalnya dia anggota grupnya 1, kemudian dia juga anggota grup yang lain 1. Tapi kalau misalnya kita tambahkan ke grup lain, misalnya saya tambahkan ke Fitri aja. Ya. Nah, ini dia keluar dari dosen IT ya. Dia masuk ke Fitri. Ya. Jadi dia cuma bisa jadi anggota dari 2 grup. Grupnya sendiri, kemudian grup lain. Nah, kalau kita mau menghapus user, ya, kita bisa gunakan user del atau del user. Yang mana? Ini belum sih kita pasti password loh ya. Password Fitri 3. Coba tadi
Ya. Ya. Kemudian kita akan coba menghapus user Fitri 3 dengan menggunakan user del. Nah, apa yang terjadi ketika kita menghapus user tersebut? Kita lihat di etc pas BD masih ada nggak Fitri 3? Nggak ada. Bagaimana dengan etc group? Nggak ada juga. etc gshadow, etc shadow terhapus juga, etc gshadow juga terhapus. Ya, jadi 4 file ini sangat berkaitan ketika kita membuat, memodifikasi ataupun menghapus user. Sekarang kita coba del user. Ya. Nah, del user ini punya opsi, kita gunakan aja -r diikuti oleh nama usernya. Coba kita lihat namanya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada saja yang error. Oh, kita bisa remove home, remove all file ya, karena R ini di sini ternyata banyak. Kita hapus dulu aja grupnya. Remove home, kita bisa gunakan, atau remove all file. Kita coba aja. Nah, ini semua dihapus berkaitan dengan user. Nah, kalau kita mau menambah user secara otomatis, kita bisa gunakan coba kita lihat udah nggak ada. Oh, masih ada di sini entry-nya, grupnya. Ini juga ini. Kemudian tadi etc passwd. Masih
tetap ada ya. Jadi coba misalkan del user aja gimana. Nah langsung aja ya, jadi tanpa opsi kita lihat aja langsung terhapus ya. Kemudian udah nggak ada. Oke, ini opsi-opsinya. Masih penasaran dengan del user? Ini nggak bisa ya. User add aja. Tanyakan ya. Kita lihat aja, kayaknya opsinya memang tadi kurang sesuai. Ya langsung terhapus. Oke, ini penjelasan lebih panjangnya ya. Oke, ini dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat semua.